Bergetar bibirku saat menyebut namamu, Bapa Yosef, kami merindukanmu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisbeth Maria Sihotan. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Tanjung Selamat. Inilah kisah saya. Saya pada tanggal 9 Oktober tahun 1997 saya menikah dengan mantan pacar saya almarhum Bapak Wilson Simangunsong. 18 tahun pernikahan saya, kami dikaruniai 3 anak putra. 1 berkebutuhan khusus dan 2 orang lagi sehat. Nah, pada tanggal 5 November tahun 2014 suami saya dipanggil oleh Tuhan. Saya waktu itu tidak merasa dan tidak nyangka bahwa hidup saya itu akan hancur sehancurnya. Pada waktu itu tadi saya sudah ceritakan, kami dikaruniakan oleh 3 anak. Yang 1 anak pertama saya itu Wesley yang berkebutuhan khusus, dan yang 2 lagi sehat, ditinggal pada saat masa-masa membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Pada waktu itu kepergiannya itu saya tidak pernah menyangka secepat itu. 18 tahun pernikahan saya tidak menyangka akan segera, tapi mungkin kata orang tua banyak, tidak hanya sedikit yang bilangkan orang baik itu cepat dipanggil Tuhan. Itu saya rasakan sendiri. Almarhum suami saya itu sangat baik orangnya, sungguh baik. Bukan karena dia sudah meninggal saya bilang baik, memang pada dasarnya dia baik. Dari dia aku belajar kebaikan. Walaupun dia itu pada dasarnya dulu beragama Protestan, dia mau mengikuti saya. Nah, pada waktu kepergiannya Tuhan memanggil dia pada tanggal 5 November 2014, saya merasakan dunia saya itu runtuh. Kenapa? Coba ibu bapak bayangin, saya punya 3 anak putra, dimana pada saat itu anak-anak saya masih butuh kasih sayang seorang ayah. Yang 1 berkebutuhan khusus. Saya merasa saya itu tak sanggup. Memang saya tidak sanggup. 1 tahun saya berlarut-larut dalam kesedihan. Gimana coba anak saya yang berkebutuhan khusus, saya sendiri harus membesarkannya. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya berucap selalu dalam hati. Saya selalu, kok seperti ini takdir saya Tuhan. Saya selalu pertanyakan itu pada Tuhan. Lambat laun 1 tahun itu saya tidak bisa memikirkan hidup. Selama ini saya hanya tinggal tenang. Saya tidak pernah berpikir akan saya yang mengerjain semuanya, terkhusus buat anak-anak.
saya dituntut kuat menjadi factor woman, di mana anak saya Wesley, anak saya Wandri, dan anak saya Waldi sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang bapak. Mereka tidak dapatkan pada 1 tahun penuh, tapi lama-kelamaan saya berpikir hidup harus jalan terus. Anak saya butuh kasih sayang. 1 tahun setelah itu saya bangkit, saya jadi bapak dan saya jadi ibu. Bayangkan ibu dan bapak, anak saya berkebutuhan khusus. Gimana saya mampu untuk membesarkan mereka? Kayaknya tidak mampu. Tetapi saya berpengharapan selalu pada Tuhan. Tuhan, sekali Kau beri aku cobaan, kuatkan pundakku. Beri aku kekuatan untuk menahan semua ini, membesarkan anak-anak ini dalam segala hal. Tuhan memang mampukan aku. Sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu. Anak saya Wandri, paslah dia waktu itu, anak saya nomor 2 mau masuk SMA, dan Waldi yang paling kecil 6 tahun 7 tahun SD kelas 1. Sekarang mereka, puji Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Semoga Tuhan selalu berbelas kasih kepada anak-anak saya. Tetapi di sini saya menceritakan anak saya yang besar, yaitu Wesley, yang anak saya pada berkebutuhan khusus. Tuhan telah panggil di waktu tahun 2019 pada bulan September. Tuhan telah memanggil dia. Di situ pun saya sudah hancur. Saya besar-besarkan dia. Saya beri dia kasih sayang yang sangat terhadapnya, tetapi Tuhan ambil juga dia. Saya berpikir lagi, Tuhan, kalau memang ini Wesley sudah menjadi tujuanmu, Kau panggil ke pangkuanmu, aku ikhlas sudah Tuhan. Tapi cukupkanlah penderitaanku, jangan lagi Kau ambil orang yang Ku kasihi. Itulah selalu doaku pada Tuhan. Suamiku Kau panggil, anak pertamaku Kau panggil. Itu selalu doaku pada Tuhan, agar orang yang Kusayangi, khususnya anak-anakku, sehat selalu bersamaku sampai akhir tuaku nanti. Sekarang anak-anak itu sudah beranjak dewasa. Anak yang nomor 2ku, semoga Tuhan juga berbelas kasih. Tahun ini mungkin dia akan menjadi sarjana. Dan anak saya yang nomor terakhir, Tuhan juga berbelas kasih. Tuhan mendengarkan doa anakku, doa kami semua. Tahun ini dia masuk SMA negeri. Itu semua berkat yang luar biasa. Kami selalu dalam lindungan Tuhan, sehat. Biaya-biaya dicukupkan oleh Tuhan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, termasuk kesehatan bagi saya membesarkan mereka. Hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan selalu sediakan. Hal yang tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya bayangkan, Tuhan selalu buat siap semuanya. Baik semuanya Tuhan buat. Memang berat menjalani sebagai single parent, sangat berat, tapi saya percaya beras yang segenggam bila Tuhan memberkati bisa sampai menjadi kehidupan yang luar biasa di dalam keluarga saya. Itu yang selalu saya petik di dalam kehidupan keluarga saya. Sampai sekarang saya bertahan dan akan terus bertahan memperjuangkan mereka berdua sampai akhir hayat saya. Hal-hal yang tidak pernah saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Hal-hal yang tidak pernah dikerjakan ibu, yang tidak pernah selama ini saya kerjakan, selama dulu-dulunya dikerjakan oleh suami saya
saya sudah kerjakan, termasuk memperbaiki sanyo bersama anak-anak saya. Semua sudah saya kerjakan. Mengganti listrik, mengganti lampu, bola lampu yang sudah mati, semua sudah saya lakukan. Jadi bagi kita ibu-ibu single parent, selalulah berpengharapan pada Tuhan. Buatlah masalahmu di belakang, jangan buat masalahmu di belakang, tetapi buatlah masalahmu di depan. Biar jika engkau memiliki permasalahan di belakang, engkau tidak akan sanggup, tetapi buatlah permasalahanmu di dadamu, biar engkau tidak akan sesak. Kalau engkau membuat masalahmu di pundakmu, di belakangmu, engkau akan merasa jatuh. Itulah yang selalu saya tanamkan dalam pikiran saya. Kalau masalah itu nggak bisa di belakang saya akan selalu abaikan masalah di belakang saya. Kalau saya taruh di belakang saya masalah, saya akan nggak mampu. Tetapi kalau saya buat di hati saya masalah itu, di dada saya masalah itu, saya akan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Masalah itu menjadi akan ringan. Terima kasih Bapak Ibu. Sang penjaga, sang penebus, Bapa keluarga